Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- memang Oke, udah, berat, silakan, ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong Udah lah. biar Bung Deddy Emang arah itu dulu, selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih Bagaimana rasanya ketika dua politisi anak Medan ini bertemu di satu meja? Dulu mereka berada di partai yang sama, tetapi setelah Pilpres 2024, mereka beda haluan. Siapakah mereka? Mari kita saksikan berikut ini. Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan demokrasi terancam mati. ya kami harus menjaga yang namanya C1. Karena dengan quick count ini kan memungkinkan adanya suatu pembentukan opini yang akhirnya akan meruntuhkan moral force. Sehingga orang, oh udah kalah nih, udah tinggalin aja. C1 nggak dijaga, lalu besok di PPK mungkin tidak semangat gitu. Nah ini kalau terjadi di semua daerah kan beresiko. Padahal kan kita tahu bahwa hasil pemilu ini tidak ditentukan oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Ya kan, jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight, ya karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital, karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat kita, semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Ya, Oke. karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Oke. Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu, ya, serentak? Apakah masih sekarang atau nanti misalnya gabung saja? DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada itu masih banyak lagi, tapi Oke. pembelajaran banyak dari sini. Oke, baik. Bung Ara, demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara dulu. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi kalau- beda. Oke, biar Ara dulu. Ya Ngomong silakan, aja. silakan. Ngomong Udah aja. silakan. Ya, Nggak apa-apa, silakan aja. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Jangan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan, moderator silakan, silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur bukan Yuk, kamu yang silakan. ngatur. Makanya saya bilang lewat moderator Nah, silakan. udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- memang Oke, udah, berat, silakan, Ara. ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah lah. biar Bung Deddy Emang arah itu dulu, selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau gitu. Oke, berhenti Bung Deddy, biar Ara dulu. Kasih. Ya udahlah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, lu heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya gender based ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus, terancam lu kan mati masih tadi. mancing aja gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak.
Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini, Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini, Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah, terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang, kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan. Ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran, kita kerja lagi. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Nggak bisa kalau cuma dengan katakanlah elit TNI, bagus TNI kita. Menurut saya independen. Betul-betul dia profesional. Oke. Polisi kita juga begitu. Itu kita bisa rasakan. Oke. Kalau misalnya nggak di Jakarta kan semua tadi sepakat independensinya tinggi. Ya, kalau ada ketidakadilan di Jakarta, semua orang udah bicara. Udah teriak ya? Udah apa? Udah teriak. Kompas paling duluan lah. Oke, baik. Kompas kan kalau ada apa-apa, Oke, Kompas, sebentar. Masih ke Edi dulu ya. Ntar Sebelum ke situ Kompas, saya harus Kompas, jawab Kompas juga paling Masih jawab dulu. paling duluan tinggi kan gitu. Oke, baik. Itulah kedua politisi anak Medan, Deddy Sitorus dan Marwarar Sirait ya. Saat waktu diberikan kepada Deddy Sitorus, dia berbicara dengan tenang, tanpa ada gangguan. Tetapi tiba giliran kepada Marwarar Sirait diberi kesempatan oleh moderator, Deddy Sitorus nyeletuk. Padahal apa yang disampaikan oleh Marwarar Sirait itu adalah bukan menyinggung tentang partai yang di mana Deddy Sitorus berada, yaitu PDIP. Tidak ada disinggung di sana. Dia hanya berbicara tentang netralitas polisi. Tiba-tiba si Deddy Sitorus memotong pembicaraan itu. Terjadilah sindiran daripada Marwarar. Dan ditimpali lagi terus sama si Deddy Sitorus. Sudah dibilang, bukan Anda moderatornya, ada moderator yang mengatur pembicaraan ini. Ya, tetapi Deddy Sitorus nyeletuk ada. Nyaut aja terus. Moderator aja udah bilang sudah, tapi dia tetap aja. Ya kalau Marwarar mancing kembali, itu wajar hak dia yang terpotong oleh gaya daripada Deddy Sitorus ini. Tapi justru di situ Deddy Sitorus menilai apa? Dibilanglah kayak emak-emak, dibilanglah kayak anak kecil, ya, dibilanglah enak ikut oligarki menteri kan. Jadi semua Deddy Sitorus menyampaikan tuduhan-tuduhan yang berisi emosi, berisi kemarahan. Tapi apa? Bagaimana Marwarar menanggapi? Dia hanya tertawa dan tersenyum, ya, tertawa dan tersenyum. Disitulah letaknya kedewasaan berpolitik. Nah, kembali kepada pernyataan dari Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri yang mengatakan demokrasi terancam mati. Demokrasi terancam mati bagi siapa? Bagi PDIP, ya, bagi PDIP. Ya mereka sudah mau selesai udah, ya kan? Mereka menilai terancam mati karena mereka kalah. Tetapi mereka menyatakan itu seakan-akan keseluruhan. Bukan. Demokrasi terancam mati bagi PDIP. Karena apa yang disampaikan oleh Marwarar Sirait, demokrasi itu baik-baik aja. Ya, semua berjalan baik adanya. Walaupun memang pasti akan selalu ada yang harus diperbaiki, ya kan? Nah, kemudian ya, apa yang disampaikan juga oleh Adian Nafitupulu, dia pernah mengatakan bahwa kemarahan adalah tanda kekalahan, ya kan? Yang marah tadi siapa di situ? Yang nyeletuk siapa di situ? Nah, Deddy Sitorus kan. Nah, sementara Marwarar Sirait ya menyampaikan dengan tenang, ya dengan tenang dia menyampaikan. Ya sekalipun dia ada sedikit menyindir-nyindir, ya dengan gaya kesal karena dia berbicara dipotong begitu saja oleh Deddy Sitorus, ya sampai akhir waktu Marwarar dikasih kesempatan berbicara, Deddy pun masih menyeletuk lagi untuk memberikan tanggapan, merespon dari apa yang disampaikan Marwarar. Jadi di sini apa yang terjadi? Yaitu tadi kemarahan itu. Kemarahan adalah bukti kekalahan, ya. Dan selalu ketua umum mereka menyampaikan hal-hal yang sesuatu yang menjelekkan pemerintah,
Apa yang disampaikan juga Deddy Sitorus juga tadi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah juga, dia tadi menilai negatif terhadap pilkada itu, ya kan? Tapi anehnya mereka menilai negatif terhadap pilkada itu, tapi mereka ikut, ya. Jadi kalau mereka tidak merasa bahwa pilkada itu tidak baik-baik saja, ya jangan ikut aja. Ini kan bisa dari luar. Mereka masih di DPR, mereka masih partai politik yang besar. Jadi kalau memang saat ini nggak baik-baik aja, seperti sebuah permainan sepak bola, ya mereka walk out. Atau seperti sidang di DPR, di gedung DPR, kalau tidak setuju, walk out, ya kan, keluar. Ya udah, mereka keluar aja dari pilkada itu kan, nggak jadi masalah. Daripada dia masuk ke pilkada, tapi menyalahin pilkada itu, menyalah-nyalahkan demokrasi, ya terancam mati katanya. Demokrasi terancam mati itu buat PDIP, tetapi buat Gerindra demokrasi adalah pertumbuhan yang baik bagi mereka. Kemudian yang saya pelajari juga, ya, 10 tahun pemerintahan Jokowi, 10 tahun juga PDIP ada bersama Jokowi. Jadi hasil daripada pemerintahan yang 10 tahun ini, akibat dari pemerintahan yang 10 tahun ini, kita lihat sekarang seperti apa. Ya, jadi pemerintahan 10 tahun ini bukan semata-mata karena produk Jokowi saja, ya, produknya DPR juga, produknya menteri-menterinya dari PDIP juga kan ada, ya. Jadi tidak pure ini karena Jokowi, ya, tapi ini karena Jokowi tidak mau tunduk kepada Megawati setelah dia berakhir masa jabatannya. Itu aja persoalannya. Ya. Itu aja persoalannya. Dan ketidakikutan Jokowi terhadap kemauan daripada PDIP, disitulah demokrasi terancam mati bagi PDIP.